Shalom saudara, senang berjumpa kembali. Dalam beberapa video ke depan, saya ingin mengajak kita untuk membahas sebuah tema yang menarik, tentunya berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan tema persepsi. Mari kita perhatikan kitab Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Kita tentu pernah mendengar tentang sebuah kata, yaitu persepsi. Apakah artinya? Dalam bahasa Indonesia, persepsi adalah sebuah kata serapan, saudara. Itulah sebabnya kata persepsi memiliki makna yang cukup luas, bahkan digunakan juga dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Ini berarti persepsi seseorang adalah hasil, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang didapat dari proses penerimaan yang ditanggapi oleh seseorang. Nah, bagaimanakah proses yang dialami seseorang sehingga membentuk persepsinya, saudara? Dan dari manakah seseorang bisa mendapatkan persepsinya itu? Yang pertama dari pendidikan formal dan informal, dari lembaga pendidikan, dari pendidikan keluarga, dari lingkungan sosial dan budaya, serta pembelajaran mandiri atau otodidak. Yang kedua dari berbagai informasi, baik sosial maupun media. Apakah yang dihasilkan selanjutnya dari pembentukan persepsi manusia? Yang pertama, pembentukan karakter. Yang kedua, hasil karya, baik ilmiah, seni, teknologi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sistem, tatanan, dan hukum. Serta keempat, bagi kita dalam kekristenan bisa menghasilkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Semua ini menjelaskan betapa pentingnya bahkan krusialnya persepsi seseorang, sebab akan menentukan banyak hal di dalam kehidupan, baik kini maupun yang akan datang. Namun jika kita mau mempelajari lebih dalam, maka sumber persepsi yang saya sebutkan di atas adalah bersifat eksternal, saudara. Baik pendidikan formal, informal, serta informasi itu merupakan faktor eksternal. Dalam hal ini berarti diperlukan hal yang bersifat internal dari dalam diri seseorang terlebih dahulu, sebelum ia berhadapan dengan hal-hal yang eksternal tersebut. Sebab jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menyerap atau menerima informasi dan pendidikan yang bersifat eksternal tersebut, maka yang akan terjadi adalah timbulnya berbagai reaksi yang tidak baik atau tidak benar. Puji Tuhan, melalui Alkitab kita bisa menemukan jawabannya. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk mengajar dan membimbing kita untuk memahami hal ini. Dari manakah seseorang memperoleh persepsi? Alkitab menyebutkannya dengan pengertian, saudara, yaitu dari naluri manusia. Itu sebabnya pada video kali ini secara khusus kita akan membahas tentang naluri manusia. Pertanyaannya, apakah naluri itu? Setiap makhluk hidup diketahui memiliki naluri. Naluri ini seperti sebuah modal atau potensi alami yang ada di dalam diri manusia untuk bereaksi dan beradaptasi dengan lingkungannya dengan tujuan agar dapat mempertahankan hidup. Naluri bahkan dianggap sebagai dorongan di dalam hati yang sudah dimiliki sejak lahir, saudara, dengan disadari atau tidak disadari, yang selanjutnya akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang bahkan belum pernah dilakukan sebelumnya. Atau dengan kata lain, seseorang dapat melakukan sesuatu dengan nalurinya, meski tidak berpengalaman. Tuhan Allah telah mengaruniakan setiap orang dengan yang disebut sebagai indera manusia, seperti melihat, mendengar, mencium, dan merasakan sesuatu. Bukan hanya indera, manusia juga dibekali dengan rasio atau kemampuan berpikir, menimbang, dan menganalisa. Manusia juga memiliki perasaan yang bisa menimbulkan rasa sayang, rasa peduli, serta rasa aman, bahkan perasaan khawatir, gelisah, takut, iri, dan lain sebagainya. Manusia juga memiliki keinginan yang selanjutnya menjadi motivasi untuk melakukan berbagai-bagai tindakan. Semua unsur inilah yang akan membentuk persepsi seseorang dari dalam dirinya sendiri, sehingga selanjutnya menghasilkan pengetahuan, pendapat, serta budaya atau kebiasaan, ditambah lagi dari faktor eksternal yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, kebenaran Alkitab selanjutnya menjelaskan bahwa karena dosalah, maka seluruh aspek di dalam diri manusia menjadi rusak, termasuk dengan naluri manusia. Alkitab mencatat tentang dosa kedua yang dilakukan manusia, yaitu ketika Kain membunuh Habel. Dengan demikian kita mengerti bahwa pengalaman membunuh manusia ini merupakan pengalaman membunuh manusia yang pertama kali terjadi. Maka hal ini membuktikan bahwa tindakan kejahatan ini timbul dari naluri yang rusak karena dosa.
Pertanyaannya sekarang adalah apakah naluri kita masih bisa diandalkan? Alkitab mengajarkan bahwa naluri manusia yang telah jatuh ke dalam dosa telah kehilangan kemuliaan, telah kehilangan sesuatu yang bernilai abadi. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi hanya oleh kasih karunia Allah kita dapat dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, dalam video selanjutnya kita akan membahas sebuah istilah atau kata sifat yang penting, yaitu sensual, yang masih berhubungan dengan persepsi yang menjadi pokok pembahasan kita ini. Karena itu ikuti terus pembahasan kita melalui video-video selanjutnya. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan kehidupan kita yang berkemenangan bersama Kristus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.